Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yeteo, kembali lagi di channel Madan YT Official cuy. Oke sahabat Yeteo, kali ini saya akan melanjutkan sebuah membaca novel horor teman. Oh my godness. Dan nama novelnya adalah ini dia coy, Jerat Iblis. Oh my god. Jadi jangan lupa kalian sediakan kacang, minuman, atau makanan untuk mendengarkan saya membaca novel horor teman. Oh my god. Dan di episode kali ini saya akan melanjutkan sebuah bab kelima coy. Oh my godness. Jadi kita langsung baca aja di bab kelima coy. Kita langsung buka bab kelima. Dan nama ceritanya adalah misteri meninggalkan luka teman. Wow. Oh my god, ini judulnya sudah lumayan seram-seram lah di bab kelima ini coy. Dan kalau kalian mau tahu sebuah audio suara-suara yang ada di bab kelima ini dia coy. Halo, para mangatun lovers. Oke cuy, cukup. Jadi kita langsung aja baca di bab kelima, misteri meninggalkan luka coy. Seminggu setelah kejadian kebakaran, Santi dan Reno terus menanyakan keberadaan ibunya kepada Ningsi. Ningsi bingung harus menjawab apa karena Rati memang tidak mengatakan tujuan pergi. Ningsi pun bertekad membuka kotak kecil itu berharap ada petunjuk terhadap menghilangnya Rati. Karena kebakaran rumahnya sudah diselidiki polisi dan diduga konsleting listrik. Oh ternyata si Ningsi ini sangat bingung kenapa si Santi dan Reno sering menanyakan kepada ibunya dan si Ningsi ini hanya bingung dan membilang hanya pergi, nggak tahu pergi kemana. Dan Ningsi bingung dan coba untuk membuka sebuah kotak yang rumahnya kebakaran gitu cuy. Dan kita lanjut lagi, Ningsi membuka kotak itu dengan paksa karena kuncinya entah di mana isinya ternyata beberapa surat. Di antaranya beberapa surat itu ada satu surat bertulis nama Ningsi. Ningsi pun membuka dan membaca surat itu. Wow, oh my god, dari kejadian kebakaran rumah si Ranti itu, Ningsi untuk bertekad untuk mencari informasi tentang si Ranti ini. Kenapa kok dia pergi nggak kembali dan menghilang tiba-tiba cuy. Dan Ningsi terpaksa membuka sebuah kotak yang ada di rumah Ranti itu cuy. Dan di kotak itu ada sebuah surat 1 biji dan ada namanya si Ningsi itu cuy. Kita langsung baca aja. Teruntuk sahabatku Ningsi. Oh my god, entah harus bagaimana aku mengatakannya, namun izinkan aku meminta maaf atas segalanya. Maaf, aku sudah mengajakmu mengikuti jejak gelapku ini. Maaf, aku sudah membuatmu mengorbankan Mas Agus dan membuat Wahyu menjadi anak yatim seperti anak-anakku. Aku menyesali itu. Ningsi, aku harap kamu tidak terjerat terlalu dalam sepertiku. Segera bertaubat Ningsi. Carilah ustadz atau kiai yang benar-benar mengetahui tentang situasi seperti ini. Kalau terlambat kau akan bernasib sepertiku. Suamiku gaibku itu menjeratku. Aku tidak bisa melepaskan karena nyawa orang di sekitarku menjadi taruhannya, termasuk Santi dan Retno coy. Oh my god, si Rati ternyata sudah terjebak oleh si jin Bima ini. Jin suami gaibnya dia sudah terjebak oleh jin ini. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia mau ngapa-ngapain maka nyawa anak-anak dan dia telah menikah, suaminya juga akan terkena coy. Dan kita langsung lanjut lagi. Aku tidak sudi jin itu meregut anak-anakku juga. Aku terpaksa mengakhiri ini semua. Jin itu akan melepaskan anak-anakku jika aku ikut ke alamnya. Oh si Rati ini ternyata pergi ke alam gaib si jin Bima ini cuy. Oh my god. Ya, aku pamit untuk selamanya. Tidak usah mencariku Ningsi karena jin itu membawaku pergi dan tak akan kembali lagi. Setelah kepergianku, aku harap kamu bisa merawat anak-anakku dan konveksi yang kudirikan untuk kebutuhan anakku bersekolah serta menyumbang panti asuhan. Tolong doakan aku dan segeralah mencari pertolongan. Aku mohon berikan surat lainnya ke orang nama surat itu. 100 hari setelah kepergianku. Salam hangat Rati. Oh my god, ceritanya sangat menyedihkan,
si Rati terjebak oleh sebuah makhluk gaib dan dia tidak bisa mengapa-ngapain. Kalau dia mau apa-apa pasti akan terjadi kepada anak dan suaminya cuy. Oh my god, ini sangat berbahaya cuy. Makanya kalian jangan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib maupun makhluk jin dan iblis. Itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menciptakan kita semua, bumi dan langit coy. Dan kita lanjut lagi. Ningsi menangis membaca surat itu. Tak disangka Rati pergi untuk selamanya. Bagaimana bisa Rati menyerahkan dirinya begitu saja tanpa berkata kepadaku? Bagaimana bisa Rati meninggalkan anak-anaknya tanpa penjelasan apapun? Banting Ningsi dalam tangisan. Entah mengapa Ningsi sangat sedih dan takut. Seketika semua menjadi gelap. Ningsi pingsan tak sadarkan diri. Bu Ningsi, bangun bu, ucap Mak Sri membangunkan Ningsi. Si Ningsi akhirnya pingsan dan cuma ada gelap saja, dan si Ningsi ini dibangunkan oleh Mak Sri yang membangunkan Ningsi ini coy. Ningsi masih lemas karena pingsan, mencoba duduk dan memandang di sampingnya ada Santi dan Retno serta Wahyu anaknya coy. Mereka sangat khawatir melihat Ningsi pingsan. Surat itu Ningsi menatap Mak Sri dan Mak Sri mengangguk. Mak Sri menyembunyikan surat itu di kantong dasternya agar anak-anak tidak membacanya coy. Jika anak-anak membacanya pasti jangan shock juga coy anak-anaknya dan sebuah anak dari rantai ini coy. Setelah itu harus bagaimana Ningsi menjelaskan semua ini. Ningsi hanya bisa menunggu sampai 100 hari kepergian Ranti dan menyerahkan surat-surat itu kepada Santi, Retno, orang tua Rati dan Dimas, seorang yang pernah hampir menikah dengan Ranti coy. Setelah itu apakah Bima juga akan mengambil Wahyu? Batin Ningsi berkecamuk mengingat isi pesan Rati. Ningsi sangat takut dan si Bima membisikkan kepada si Ningsi coy. Si jin Bima ini membisik atau membicarakan kepada Ningsi, Ningsi, kenapa kau meragukanku? Perjanjian kita hanya suamimu yang ku ambil. Jangan dengarkan temanmu itu. Bukankah semua harta ku berikan jauh lebih banyak untukmu? Aku adalah suamimu, percayalah padaku. Suara Bima menggelegar membuyarkan lamunan Ningsi. Entah mengapa Ningsi selalu mengiangkan dan terhipnotis dengan perkataan Bima coy. Benar-benar mungkin jin yang dinikahi oleh Rati itu jahat, tidak seperti Bima, pikir Ningsi menyakal surat dari Rati. Ningsi pun kembali meyakini bahwa menikah dengan Bima adalah hal yang benar adanya cuy. Oh my god, si Ningsi ini tetap tidak percaya dengan si Bima itu, bahwa jin Bima itu adalah jin yang sangat jahat dan jangan engkaulah mempersekutu dengan jin maupun iblis, itu adalah dosa besar cuy. Dan kita lanjut lagi. Setelah 100 hari kepergian Ranti, Ningsi memberikan surat-surat itu kepada si empunya Santi dan Retno menangis sejadi-jadinya. Tante, itu bohong kan? Ini hanya prank kan? Mama nggak mungkin ninggalin Retno dan Kak Santi begitu saja kok. Retno yang tak kuasa menerima kenyataan yang tertulis di surat itu cuy. Ningsi memeluk Retno, sabar ya, ikhlaskan ibumu. Mama agak mungkin pergi kan Kak Santi, jawab, ucap Retno mengucapkan bau Santi. Santi menangis dan terdiam lalu memeluk erat Retno. Retno, sabar ya, biarkan ibu tenang, nanti kita ke makam ibu ya. Surat yang Rati tulis untuk anak-anaknya adalah alasan palsu. Rati mengaku memiliki penyakit yang parah dan tidak bisa bertahan. Dia juga memberi alamat pemakamannya. Ningsi yang yakin itu hanyalah makam palsu cuy. Namun setidaknya ini membuat anak tidak penasaran lagi. Oh, si Ningsi ini memberikan sebuah surat yang palsu yang ditulis oleh Ningsi untuk mengelabui sebuah anak si Rati ini cuy, supaya si anak Rati ini tidak sedih dan tidak terjadi apa-apa dengan kedua anak Rati ini. Dan Ningsi membuat si Rati ini dikira mempunyai penyakit dan dia meninggal dunia cuy. Padahal si Rati ini dibawa oleh suami gaib si jin Bima itu cuy. Oh my god. Dan kita lanjut lagi. Sabar ya Retno, Santi, tante tidak akan meninggalkan kalian. Kalian boleh anggap tante ini mama atau ibu kalian, kata sambil
sambil memeluk erat kedua anak Rati. Soalnya konveksi usaha Rati yang sudah berkembang, Ningsih mengelolanya sambil mengajari Santi agar setelah lulus SMA bisa mengelolanya sendiri. Mau tak mau, Santi harus belajar mengelola usaha yang sudah dirintis ibunya, cuy. Santi, kamu anak pertama dan sebentar lagi lulus SMA. Oleh sebab itu, kamu harus belajar mengelola konversi Rati, cuy. Dan kita lanjut lagi di sebuah cerita si Santi dan siapa? Nggak tahu siapa, lupa saya. Dan kita lanjut aja, cuy. Saya lupa Ranti dan Santi kah? Bukan. Rati dan siapa ya, lupa aku yang kedua tuh. Baik tante, tapi izinkan aku menyendiri dahulu. Hingga pikiranku jernih, aku tidak ingin membahasnya, jawab Santi sambil berlalu dan masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan berdiam cukup lama. Si Santi ini sangat kecewa dan sangat sedih, dan Santi meminta untuk sendiri supaya dia bisa menenangkan hatinya dan mengunci pintu kamarnya, cuy, supaya dia bisa rileks dan bisa mengatur pikirannya supaya tidak sedih terus, cuy. Dan Ningsih dan Rati itu terjebak, cuy. Ningsih lantas beranjak ke rumah orang tua Rati. Mereka terkejut dan sangat sedih. Ningsih pun berjanji menggantikan semua tanggung jawab Rati, seperti menafkahi orang tuanya. Setidaknya Ningsih berusaha membantu. Setelah itu yang terakhir adalah mendatangkan Dimas. Dimas menerima surat itu dengan bersedih. Dia sudah tahu apa yang terjadi dengan Rati, bahkan ia menatap Ningsih dan menasihatinya agar bertaubat. Si Ningsih ini pergi mencari si Dimas ini dan memberitahu sebuah surat itu ke Dimas. Tetapi Dimas sudah tahu semua tentang Rati dan si Ningsih ini, cuy. Dan si Dimas mengatakan kepada si Ningsih, bertaubatlah engkau sebelum kau menjadi seperti Ranti, cuy. Itu dia. Pintu taubat itu tidak akan tertutup sebelum kamu bertaubat, cuy. Dan berdoalah kepada Allah SWT, kan dia menciptakan bumi dan langit dan seisi-isinya, cuy. Dan kita lanjut lagi. Sial, rupanya Dimas indigo. Ternyata si Dimas ini ada indigo, cok. Makanya dia tahu, dia bisa membaca dengan mata batinnya, cuy. Atasan aja dia tahu, kok tahu dari mana si Ningsih. Apakah si Dimas ini melihat si Ranti tiap hari ketemu si Bima Jin Gaib ini? Ternyata si Dimas ini adalah Dimas indigo. Astaga, cocok. Bahkan dia bisa melihat Bima dan mengerti yang aku dan Ranti lakukan, gerutu Ningsih dalam hati. Lantas kenapa dia ingin menikahi Ranti waktu itu? Dasar laki gila dan sektor nyawa. Si Dimas ini pengen menikahi si Ranti. Kenapa? Karena si Dimas ini mempunyai ilmu dan indigo yang hebat, cuy. Jadi dia nggak perlu takut dengan si Dimas ini, cuy. Dan kita lanjut lagi. Itulah yang ada di pikiran Ningsih, tapi berbeda dengan kenyataan, cuy. Dan kita lanjut lagi, sebenarnya saya ingin menikahi Ranti agar dia terbebas dari iblis itu. Tuh, betul kan? Saya